Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rakazaki dengan 3 digit NIM terakhir 109, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari konsep RTOS dan bare metal inovasi embedded. Konsep RTOS dan bare metal, perbedaannya: RTOS atau Real Time Operating System adalah sistem operasi yang mengelola eksekusi multiple task secara current menggunakan scheduler untuk mengatur task switching dan prioritas. RTOS memungkinkan respon deterministik terhadap event eksternal, cocok untuk aplikasi kompleks yang membutuhkan konkurensi tinggi. Bare metal superloop adalah pendekatan sederhana di mana program berjalan dalam satu loop tak terbatas secara sekuensial tanpa multitasking. Semua fungsi dipanggil berurutan dalam satu thread sehingga lebih mudah didebug namun kurang responsif terhadap event real time. RTOS unggul dalam responsivitas dan manajemen tugas paralel, namun membutuhkan lebih banyak sumber daya memori dan kompleksitas lebih tinggi. Bare metal lebih ringan dan efisien untuk aplikasi sederhana, tetapi tidak scalable untuk sistem dengan banyak tugas konkuren. Lalu scheduler dalam RTOS. Pertama ada preemptive scheduler. Scheduler preemptive memungkinkan sistem operasi menginterupsi task yang sedang berjalan untuk memberikan CPU kepada task lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Mekanisme ini memastikan respon real time terhadap event kritis dan menjadi pilihan utama dalam sistem embedded yang memerlukan ketepatan waktu tinggi. Lalu kooperatif scheduler. Scheduler kooperatif mengandalkan setiap task untuk secara sukarela menyerahkan kontrol CPU kepada task lain. Pendekatan ini lebih sederhana dan mudah diprediksi, namun beresiko menyebabkan delay jika sebuah task tidak segera melepaskan kontrol, sehingga kurang cocok untuk sistem dengan kebutuhan real time yang ketat. Lalu time switching adalah teknik pembagian waktu CPU menjadi irisan-irisan kecil yang dialokasikan secara bergantian kepada task dengan prioritas yang sama. Teknik ini memastikan fairness di antara task sehingga tidak ada satu task pun yang mendominasi CPU, lalu meningkatkan responsivitas keseluruhan sistem secara merata. Lalu manajemen stack dan heap dalam sistem embedded. Stack adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan return address. Dikelola secara otomatis menggunakan mekanisme LIFO atau last in first out. Heap adalah area memori dinamis yang dialokasikan saat runtime. Lebih fleksibel namun rentan terhadap fragmentasi. Tantangan utama dalam sistem embedded mencakup memori yang sangat terbatas, resiko stack overflow akibat rekursi berlebihan, serta fragmentasi heap yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Perbedaan implementasi ESP32 dan STM32. Pada ESP32 memiliki arsitektur dual core atau Xtensa LX6 yang memungkinkan eksekusi paralel. Dua task dapat berjalan secara bersamaan pada core yang berbeda, meningkatkan throughput dan responsivitas sistem secara signifikan. FreeRTOS pada ESP32 mendukung pintas ke core tertentu menggunakan task create
pin to core memberikan kontrol penuh atas distribusi beban kerja antara core. Lalu pada STM32 menggunakan arsitektur single core atau ARM Cortex-M yang mengendalikan konteks switching cepat untuk mensimulasikan multitasking. Meski tidak ada paralel di STM32, scheduler preemptive free RTOS memastikan setiap task mendapat waktu CPU sesuai prioritas. Perbedaan ini berdampak pada kompleksitas scheduler, manajemen resource bersama, sinkronasi antara task, serta pertimbangan desain aplikasi embedded secara keseluruhan. Kesimpulan, RTOS memungkinkan multitasking dan desain sistem yang lebih responsif dibandingkan pendekatan bare metal superloop. Pemahaman mendalam tentang task state dan perilaku scheduler sangat vital untuk membangun aplikasi RTOS yang efektif. Manajemen stack dan heap yang tepat merupakan faktor kritis dalam menjaga stabilitas sistem embedded. Selain itu, arsitektur hardware seperti dual core ESP32 dan single core STM32 secara signifikan mempengaruhi pendekatan implementasi RTOS yang dipilih. Pada praktikum ini dilakukan implementasi real-time operating system atau RTOS pada microcontroller STM32. RTOS digunakan untuk mengelola beberapa tugas atau task secara terjadwal sehingga setiap tugas dapat berjalan secara teratur dan efisien. Pada demonstran yang ditunjukkan, sebuah LED dihubungkan ke salah satu pin output STM32. LED tersebut dibuat berkedip atau blinking menggunakan sebuah task yang dijalankan oleh RTOS. Berbeda dengan program yang biasa menggunakan fungsi delay, pada RTOS proses jeda dilakukan menggunakan fungsi penundaan task seperti v-task delay. Dengan cara ini, saat task LED sedang menunggu waktu tertentu, prosesor tidak berhenti bekerja tetapi dapat digunakan untuk menjalankan task lain yang memiliki prioritas berbeda. Pada sistem RTOS terdapat komponen scheduler. Scheduler bertugas mengatur kapan suatu task akan dijalankan, dihentikan sementara, dan dilanjutkan kembali. Dalam percobaan ini, scheduler menjalankan task LED secara periodik sehingga LED dapat menyala dan mati pada interval waktu yang telah ditentukan. Ketika task mulai dieksekusi, pin output diubah menjadi logika high sehingga LED menyala. Setelah itu, task menunggu selama periode tertentu menggunakan v-task delay. Setelah waktu tunggu selesai, pin output diubah menjadi logika low sehingga LED mati. Proses ini terus berulang sehingga menghasilkan efek LED blinking. Selanjutnya, pada percobaan ini dilakukan pengujian dasar pada microcontroller ESP32 dengan membuat sebuah LED berkedip atau LED blinking. Percobaan ini merupakan salah satu program dasar yang digunakan untuk memahami cara kerja pin input-output digital pada ESP32. Pada rangkaian kali ini dihubungkan ke salah satu pin GPIO ESP32 melalui resistor sebagai pembatas arus. Lalu program diawali dengan mengatur pin yang terhubung ke LED sebagai output menggunakan fungsi pin mode. Setelah itu, pada fungsi utama program, ESP32 memberikan logika high pada pin output sehingga LED menyala. Setelah LED menyala selama waktu tertentu, ESP32 memberikan logika low pada pin yang sama sehingga LED mati. Proses penyalaan dan pemadaman ini dilakukan secara berulang
dengan interval waktu yang telah ditentukan sehingga menghasilkan efek LED berkedip. Lihat di sini tampilan serial monitornya, dan ini menggunakan ESP32. Lalu pada percobaan ini dapat diamati bahwa ESP32 mampu menghasilkan sinyal digital pada pin GPIO untuk mengendalikan perangkat eksternal. Dalam hal ini LED, meskipun terlihat sederhana, konsep ini merupakan dasar dari berbagai aplikasi sistem embedded seperti pengendalian relay, motor aktuator, alarm maupun indikator status sistem. Kesimpulan pada praktikum ini, RTOS digunakan untuk mengatur eksekusi task LED blinking secara periodik. Scheduler RTOS mengelola waktu eksekusi task sehingga LED dapat menyala dan mati secara teratur tanpa menghentikan kerja sistem. Percobaan ini menunjukkan konsep dasar multitasking yang menjadi keunggulan utama pada RTOS, terutama pada sistem embedded dan otomasi. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.